Pada video ini, saya telah melakukan diskusi bersama kelompok saya melalui Zoom untuk memilih dan memkhususkan submateri masing-masing, yang kemudian dilanjutkan dengan pencarian jurnal bersama melalui ChatGPT. Setelah berdiskusi lama dan mengakhiri diskusi kami melalui Zoom, saya telah memilih jurnal saya melalui ChatGPT, yaitu Extracellular Vesicle as Novel Drug Delivery Systems through Intracellular Communications dengan peringkat Q2. Setelah mengambil jurnal pertama saya, kemudian saya meminta ChatGPT untuk memberikan beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan farmasi berdasarkan jurnal telah saya ambil. Dan ini adalah hasil yang ditampilkan oleh ChatGPT. Dan saya memilih poin ketiga, yaitu bagaimana mengarahkan atau targeting vesikel ekstraseluler ke sel atau jaringan sasaran secara spesifik untuk meminimalkan efek samping dan meningkatkan therapeutic indeks obat. Lalu saya bertanya kepada ChatGPT untuk memberikan kutipan informasi yang dapat menjawab rumusan masalah poin ketiga. Dan ini hasil yang diberikannya. Dan kemudian saya periksa lagi ke dalam jurnal referensi tersebut. Dan ini adalah jawaban-jawaban yang saya dapat temukan. Dan saya telah menerjemahkannya melalui Word. Ketika mencoba mengembangkan DDS dengan vesikel ekstraseluler yang merupakan pembawa obat alami, ada dua metode: memuat obat langsung ke dalam vesikel ekstraseluler yang diambil dan memuat obat ke dalam vesikel ekstraseluler dengan memodifikasi fungsi sel sekretor. Yamayoshi et al. Melaporkan strategis DDS baru untuk mengirimkan obat secara intraseluler menggunakan vesikel ekstraseluler tanpa isolasi dan pemurnian. Metode baru ini menunjukkan bahwa kompleks asam nukleat yang terikat antibodi yang terdiri dari antibodi monoklonal yang menargetkan CD63 yang merupakan protein pembukaan membran vesikel ekstraseluler, dan anti-Mir diambil ke dalam sel dengan terkait dengan vesikel ekstraseluler dan menghambat fungsi miRNA dan di sitoplasma. Selanjutnya, pada tikus pembawa kanker yang ditransplantasikan secara subkutan dengan sel-sel yang dirawat dengan kompleks antibodi anti-Mir ini, volume tumor secara signifikan lebih kecil dibandingkan dengan kelompok yang tidak dirawat, menunjukkan bahwa kemampuan penghambatan pembentukan tumor teramati. Dikarenakan penjelasannya yang kurang lengkap dan kurang jelas, maka saya masuk lagi ke dalam ChatGPT untuk meminta memberikan jumlah pembanding yang dapat menjawab rumusan masalah tersebut. Dan ini adalah hasil dari jurnal yang ditampilkan oleh ChatGPT, dan saya memilih poin pertama, yaitu creating designer engineered extracellular vesicles for diverse ligand display, target recognition, and controlled protein loading and delivery dengan peringkat Q1. Kemudian, saya sekali lagi bertanya kepada ChatGPT untuk memberikan kutipan informasi pada jurnal pembanding tersebut yang dapat menjawab rumusan masalah poin ketiga. Dan ini hasil yang saya dapatkan dari ChatGPT. Kemudian, saya periksa lagi ke dalam jurnal versi yang saya ambil tadi, dan ini hasil yang sesuai dari ChatGPT tersebut. Dan telah saya terjemahkan dan masukkan ke dalam Word. Meskipun telah terjadi terobosan dalam rekayasa vesikel ekstraseluler, pengiriman ekstraseluler seringkali tidak spesifik dan mengarahkan kargo ke populasi seluler tertentu tetap menjadi tantangan. Untuk mengatasi masalah ini, pembukaan vesikel ekstraseluler telah banyak dimodifikasi untuk menampilkan berbagai jenis molekul penargetan yang diakui oleh sel-sel tertentu. Sebagai contoh, antibodi atau fragmen antibodi telah diintegrasikan ke dalam pembukaan vesikel ekstraseluler. Hambatan penting lainnya yang menghalangi penggunaan penuh vesikel ekstraseluler sebagai kendaraan pengantaran obat adalah muatan terapeutik dan pengiriman sitoplasma ke dalam sel penerima. Dalam penelitian ini telah menggunakan berbagai pendekatan rekayasa genetik mutakhir untuk memodifikasi komposisi vesikel ekstraseluler untuk meningkatkan penargetan sel dan pemuatan karbo. Secara khusus,
Digunakan alat-alat untuk mendekorasi pembukaan vesikal ekstraseluler dengan protein jangka vesikal yang digabungkan dengan tag protein haloalkane dehalogenase yang dimodifikasi (halotag). Tag ini dirancang untuk terikat secara kovalen dengan ligand sintesis yang memiliki penghubung kloroalkane yang dapat digunakan untuk memperkenalkan berbagai efektor molekuler seperti fluorofor, peptida, gula, dan molekul kecil pada pembukaan vesikal ekstraseluler. Digunakan sistem ini untuk mendekorasi vesikal ekstraseluler yang telah dimodifikasikan dengan N-asetil galaktosamin trivalen dan menunjukkan bahwa ini menghasilkan ikatan preferensial dari vesikal ekstraseluler yang direkayasa ke hepatosit manusia primer. Dikembangkan juga sistem pelengkap untuk menampilkan antibodi di pembukaan vesikal ekstraseluler. Selain itu, dimanfaatkan dua pendekatan rekayasa protein yang berbeda untuk meningkatkan pemuatan serai rekombinasi dan pelepasan protein ke dalam lumen vesikal ekstraseluler selama proses rekayasa genetik. Vesikal ekstraseluler ini mengirimkan serai fungsional ke sitoplasma sel penerima setelah perlakuan dengan enhancer pelarian endosom. Modifikasi ini tidak mengubah sifat dasar dari vesikal ekstraseluler. Vesikal ekstraseluler direkayasa ditoleransi dengan baik setelah disuntikan ke tikus dan tidak menunjukkan toksisitas hati yang terdeteksi. Secara keseluruhan, temuan tersebut menunjukkan bahwa vesikal ekstraseluler yang direkayasa memiliki potensi besar sebagai sistem pengiriman obat yang terarah yang unik untuk terapeutik protein. Sekian.